Melihat industri perikanan telah lama mengundang banyak orang untuk mengadu peruntungan, para awak kapal perikanan berharap ikan-ikan segar yang berhasil mereka tangkap akan memperbaiki taraf hidup keluarganya. Menahan rindu berbulan-bulan di samudra dengan harapan ketika sandar nanti ada cukup uang untuk diberikan kepada orang tua, istri, atau untuk menyenangkan anak. Pertarungan anak buah kapal atau ABK di kapal berbendera Cina bernama Luxin banyak 20 ABK MT Ocean Star yang berasal dari di tengah era industri 4.0, perbudakan ternyata masih saja terjadi. Faktor penyebab yang dominan adalah kemiskinan dan juga ledakan populasi penduduk. Video ini ditayangkan Dalam risetnya, organisasi Perlindungan Internasional ILO mengestimasi besar, makanya kayak gini nggak layak buat orang Indo. Gimana? Buat peringatin aja lah buat orang Indo, jangan sampai kesini makan kayak gini, sisahan. Mau ngapain Joy? Minum lah. Subhanallah, minum kayak gini. Minum lah. Minumnya pakai air keran biasa. Inilah orang Indo tidurnya di sini. Katanya anak ABK, anak buah kapal, tidurnya kayak gini ya. Namun kenyataannya, apa yang mereka alami tidak seindah yang diharapkan. Dalam catatan International Labour Organization, sebuah lembaga di bawah PBB, setiap tahun terdapat setidaknya 24 juta orang terluka karena aktivitas di atas kapal perikanan. Dan 24 ribu diantaranya bahkan mengalami kematian. Kekayaan dari tangkapan ikan ternyata berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau soal kekerasan itu, ya paling namanya kita kerja sama orang asing ya pasti dimaki-maki itu semua pasti ada. Dengan bahasanya mereka sendiri itu pasti ada. Soal maki-maki itu, kalau ya di Indonesia kasar lah. Kalau soal pemukulan tidak pernah dipukul ya. Tapi kalau yang teman-teman lain ya pasti ada. Kalau menyaksikan kaptennya mukulnya ABK itu ada. Satu kapal sama aku itu dipukul sama kepala kerjanya orang Cina. Sampai berapa hari dia nggak bisa bangun dia. Paksa dipulangin itu aja, dipulangin gajinya nggak dikasih apa-apa. Cuma bawa pakaian udah dipulangin tahun 2009. Perairan Afrika itu. Sekarang kerja di dalam negeri gajinya berapa? Kalau gajinya itu lebih parah dari luar lah. Karena kalau lokalan itu masih di bawah standar lah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada UMPR, kan gajinya di atas per bulan 2 juta lebih. Tapi di Bali itu, 1 bulan itu enggak nyampe 2 juta. Karena kita gaji itu cuma per hari lah. 1 hari 75.000. Kali 30 hari? Kali 30 hari. Ya, namanya apa itu ya. Cari untung itu kadang-kadang ya buat makan aja nggak cukup. Makan aja nggak cukup? Iya, ini aja setengah bulan saya dapat 700.000. Setengah bulan? Iya, 700. Satu orang ABK? Iya. Ini kapal kurset? Iya, kalau ada rezeki ya sampai 1.000, 2.000, 1.500. Oh namanya cari untung, cari hasil. Tapi kalau nggak ada hasil dapatnya 300, 200. Setengah bulan 300.000? Oh tanya aja 100, 200. Ikut siapa yang lain? Paling dapat gini kan nggak tentu tiap bulan. Adu nasib. Akhirnya kan merugikan karyawannya. Harus orang dapat duit nggak dapat duit loh. Iyalah.
APK-nya lah. Kok bisa jadi nggak dapetin kan? Ya berapa kalinya kan ikut APK semua, ikut juragan. Mas itu punya kapal, pajak 200 juta, ikutnya berapa kali nanti. Mesin burak ganti mesin segeluntung ganti dua ya. Ini pulang dikit mesin 150 juta, ikutnya berapa kali. Ya itu yang bekasnya kemana? Ikutnya juragan, itu bukan nelayan kan? Dunia internasional, termasuk pemerintah Indonesia serta berbagai lembaga non-pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi praktik kerja paksa dan tindak perdagangan orang. Di antaranya dengan melakukan pengawasan lebih rutin, perbaikan regulasi, hingga mencabut izin dan memenjarakan para pihak yang terlibat pada kejahatan ini. Termasuk DFW Indonesia. DFW Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah, diantaranya melakukan inspeksi bersama kepada kapal-kapal perikanan, juga mengadakan kegiatan pelatihan, serta berbagai kegiatan lainnya untuk mengurangi tindak eksploitasi terhadap awak kapal perikanan di Indonesia. Apa yang melatar belakangi kami mendirikan National Officer Center Indonesia? National Officer Center Indonesia ini lahir karena keprihatinan kita di Destructive Fishing Watch untuk melihat bagaimana kondisi AKP itu bekerja gitu. Kami melihat bahwa bekerja sebagai AKP itu ada di lokasi yang sangat terisolasi di atas kapal perikanan di tengah samudera yang sangat luas. Dari situ juga kami banyak menerima aduan dan juga curhatan dari ABK bahwa saat bekerja menjadi ABK itu banyak kasus-kasus yang harus mereka alami, baik dari misalkan mereka ada yang gajinya tidak dibayar, bahkan mereka rela berhutang untuk bisa melaut. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi latar belakang kami di National Officer Center untuk mendirikan sebuah wadah terkait dengan bekerja sebagai awak kapal perikanan. National Officer Center Indonesia ini membuat sebuah wadah di mana calon-calon ABK ini bisa mencari informasi dulu terkait bagaimana bekerja sebagai ABK gitu. Kita melihat bahwa banyak kasus bekerja menjadi ABK itu tanpa dasar dan pengetahuan, di mana banyak orang-orang yang tidak bisa berenang, tidak bisa melaut, ataupun hanya baru pertama kali menjadi awak kapal perikanan hanya dengan semangat dan juga dengan keinginan yang kuat untuk menjadi pelaut, tapi tidak memiliki dasar-dasar yang lengkap. Kami berharap bahwa semua lembaga dan juga teman-teman bisa mendukung kehadiran National Officer Center Indonesia ini agar bisa menjadi sebuah wadah yang memang bisa membantu awak kapal perikanan, baik calon ataupun yang sudah menjadi awak kapal perikanan, untuk bisa terbebas dari modern slavery. Karena kita mempunyai visi yang sama, tidak ingin adanya perbudakan di atas kapal perikanan dan juga ingin menjadikan awak kapal perikanan ini adalah sebuah profesi yang memang bisa dibanggakan di kemudian hari.